قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. Ya, kenapa? Aja. Maksum itu hanya Rasulullah. Tapi memang orang-orang keturunan Rasulullah, keturunan Hasan, Husain itu orang baik jelas. Dari segi keturunannya jelas orang-orang terbaik di dunia ini. Tapi bukan berarti maksum. Bukan berarti maksum. Yang maksum itu Rasulullah saja. Habaib itu jelas orang terbaik itu dari segi keturunannya. Dari segi yang lainnya ya belum tentu. Di sini banyak habaib juga ini. Ini baik dari segi keturunannya, dari segi amalannya ngantuan, nggak tahu. Kita ini kalau menilai orang itu dari haitiyah mana, gitu. Kalau dari segi keturunan ya terbaik, keturunan Rasulullah yang terbaik. Jadi dari segi akidah, dari segi amalan, mungkin terjadi penyelewengan. Ada kemungkinan begitu bukan hanya habaib saja. Orang yang memang di ilmu Allah itu dia ini akan masuk surga pada akhir hayatnya, nanti dia akan tobat, entah orang Syiah, entah orang habaib, entah orang Jawa, entah orang Madura. Pokoknya akhir hayat orang itu kalau mau masuk surga ya oleh Allah SWT nanti akan ditolong untuk tobat, bukan hanya habaib gitu itu. Sebaliknya kalau orang itu memang tulisannya mau ke neraka itu sebelum hayat dia nyeleweng. Apakah ada habaib yang sampai akhir hayat nyeleweng terus itu? Ya semoga tidak ada itu. Tidak ada, tapi tidak ada nas dari Nabi bahwa para habaib itu akan lurus terus sampai mati, itu nggak ada nasnya. Tapi kita husnudzon karena mereka ini orang keturunan baik, kita baik sangka, nggak apa-apa. Dan barokah kakek-kakeknya, barokah doanya kakek-kakeknya, kita baik sangka bahwa mereka ini sampai akhir hayat akhirnya akan lurus juga. Dan itu di Pakistan tuh sering terjadi begitu, memang. Orang-orang habaib yang ikut Syiah itu pada akhirnya tobat jadi ahli sunnah lagi. Itu di Pakistan banyak tokoh-tokoh Syiah itu. Apalagi? Jadi kita harus baik sangka sama habaib itu. Orang punya anak saja, anak kita sendiri itu kita husnudzon, walaupun penakal insya Allah saya itu baik kok. Insya Allah anak saya juga akan lurus. Kepada anak kita aja husnudzon, bagaimana pada susu-susu Nabi? Kita mesti harus mencintai mereka karena Allah, mencintai mereka karena kakeknya, karena Rasulullah. Harus wajib itu. Ma'asalukum alaihi ajron illa mawaddatan fil qurba. Aku tidak minta mereka, kata Nabi, opah kecuali menyukai kerabat-kerabat saya. Jadi mencintai Nabi, kerabatnya itu wajib. Itu sebagai tanda cinta kita dan syukur kita kepada Rasulullah. Malam yusyurin nas, lam yusyurillah. Tapi bukan berarti mereka itu maksum, lain-lain. Maksum itu Nabi. Kita husnudzon, kita hormati, kita cintai mereka, harus itu. Kalau tidak begitu namanya bukan orang Islam yang benar itu. Nggak cinta sama habaib itu bukan orang Islam yang benar. Perlu dipertanyakan yang kepada Nabi itu bagaimana. Cinta sama Nabi mesti cinta pada anak cucunya. Ya. Ini rambutnya jangan dikelihatan. Nggak suka kalau laki-laki rambutnya dikelihatan, kayak perempuan aja. Perempuan punya jenggot jadi repot. Tapi tidak mengatakan dia ahli neraka selamanya. Kan tidak mengatakan di dalam hadis itu dia ini ahli neraka selamanya. Ya. Tambah itu hadis lain, itu bukan hadis di situ. Ya, tapi kan bukan hadis di situ tau tuh. Hadis lain tau. Yang bunuh diri masuk neraka selama-lamanya itu kan hadis lain, bukan hadis mengenai sahabat tadi itu. Ya. Ada orang dikatakan Nabi dia ini ahli neraka. Nabi mengatakan ahli neraka ini jangan kamu tambahi sendiri neraka selama-lamanya. Karena ahli neraka itu mungkin juga orang Islam masih ke neraka gitu. Mestinya dia ini sebagai mujahid, karo syahid ya langsung masuk surga. Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi untuk orang-orang yang mati syahid. Tapi ternyata dia ini oleh Nabi dikatakan dia ini ahli neraka. Sehingga sebagian sahabat itu jadi bingung. Berjuang habis-habisan kau masuk neraka bagaimana? Ternyata sebelum mati dia bunuh diri. Ini masih dikatakan sahabat.
Kalau yang dimaksud Nabi itu neraka selama-lamanya tidak akan keluar, berarti sudah kufur, dia tidak dikatakan sahabat. Kalau yang dimaksud Nabi itu adalah ke neraka karena hukumannya dia bunuh diri, maka dia ini ya masih dihitung sahabat. Apakah maksudnya Nabi itu? Allah alam. Ya, Nabi tidak jelaskan. Kita tunggu aja nanti di akhirat. Kalau masih sempat, kita sendiri bingung kalau mikir orang lain. Ya. Itu kata-kata Nabi dia ini ahli neraka. Ini ada dua makna. Mungkin juga dia ke neraka selamanya, maknanya kufur. Mungkin juga orang itu kalau sudah kesakitan dalam menjelang kematiannya itu dia ingkar pada Tuhan, dia marah pada Tuhan, jadi mati dalam keadaan kufur mungkin juga. Alhamdulillah. Mungkin juga yang dimaksud dia ke neraka bukan kufur, masih Islam. Kalau dia masih Islam, ya dianggap sahabat. Kalau dia sudah kufur, ya tidak dianggap sahabat. Apakah dia kufur atau dia iman? Nah itu rahasia Allah, Allah yang tahu. Jawaban ini sudah cukup dengan untuk mengumpulkan hadis yang lain bahwa orang yang bunuh diri itu bukan kufur. Ada sahabat yang bunuh diri, tapi kemudian dimimpikan dia di surga, tangannya ditutupi. Nabi didoakan karena tangannya untuk bunuh diri itu, supaya tangannya pun diampuni oleh Allah. Jadi orang yang bunuh diri itu tidak boleh dikatakan itu kafir. Jadi dia dosa besar, tapi tidak boleh dikatakan kafir. Pun hadis yang mengatakan orang yang bunuh diri masuk neraka selama-lamanya itu bunuh diri yang kufur, maksudnya begitu. Jadi kamu harus bisa memahami kata-katanya. Kalau dia dikatakan selama-lamanya di neraka, berarti dia bunuh diri yang dari sebab kekufuran. Dia dalam hati merasa didolimi Tuhan, merasa Tuhan tidak adil macam-macam, sehingga dia mati dalam keadaan kufur. Itu yang dikatakan di neraka selama-lamanya itu. Terus menjadi pedoman umum, orang yang mati dalam keadaan Islam satu saat mesti keluar dari neraka. Kalau Nabi mengatakan ini tidak akan keluar dari neraka, berarti dia sudah kafir. Gitu loh maksudnya, kesimpulannya itu. Paham San? Kamu Hasan tau? Siapa namanya? Abdurrahman juga? Oh, Abdurrahman. Bukan Tetasil itu kamu? Iya deh. Bukan. Mana yang Tetasil Hasan itu? Oh itu. Kan kok mau tanya itu saya agak kaget, biasanya nggak mau orang tanya. Irit nih karena jauh. Tapi apal sebetulnya saya, Hasan ngapal saya. Kan kalau laporan biasanya nggak karuan itu. Apal ya. Ada lagi? Tadi siapa yang tanya? Sini, maju sini. Tanya di belakang nggak jelas ini. Ini namanya Rahmat. Dari mana nih? Oh Rahmat. Apa Mat? Hah? Ya bukan gitu aja nggak bisa tuh Mat. Gimana? Ya Aisyah itu kan melihat Nabi sebagai manusia, Nabi tidak mengetahui perkara yang akan datang. Tapi kalau dikasih tahu kan bisa saja tahu. Dari Aisyah itu kalau Nabi tahu sendiri, tapi kalau dikasih tahu sama Allah, boleh nggak? Yang pintar ya Mat. Itu memahami perkara itu yang kalau kaidah umumnya itu sudah tahu, dia itu akan bisa saja menjawab itu. Tapi kalau kaidah umumnya itu tidak paham, apalagi tidak husnudzon kepada para ulama, maka dia perasaannya hadis-hadis bertentangan, kitab-kitab bertentangan, semerawut akhirnya. Padahal tidak bertentangan. Satu kalimat aja kamu sudah anggap sejawab kamu. Nah, sudah. Apa lagi? Nah, kamu ini, sini. Depan. Kelihatan. Siapa namanya nih? Imam. Dari mana? Hah? Enam. Oh, masya Allah. Tonggo dewe, nggih, neng apa? Nah, orang Tenggoro ya nggak pernah mengatakan bid'ah itu, punah semua. Ya. Istilah bid'ah itu memang sejak zaman Nabi juga ada, ya, ada hadisnya gitu loh, imam. Sejak zaman Nabi juga sudah ada istilah sunnah, istilah bid'ah itu. Sejak zaman sahabat juga sudah ada. Tapi yang menyebarkan istilah bid'ah itu ya orang-orang Wahabi itu. Orang
membuat amalan yang bertentangan dengan pemahaman dia, ini bid'ah. Kemarin ada orang Saudi datang ke sini, ada wiridan keras dibid'ahkan. Kenapa kamu bid'ahkan? Ini katanya ini bid'ah. Kamu itu gak pernah ngaji dulu, saya bilang gitu. Ini hadisnya Ibnu Abbas di Bukhari kan ada para sahabat zikir keras habis sholat. Mana ada? Ini di Bukhari ada. Loh, kok ada ternyata? Nah. Berarti bukan fitnah ya? Bukan ya. Jadi karena sudah merasa pinter, ya, apa saja yang tidak cocok sama dia bid'ah. Ini apa watak-watak orang-orang yang tidak teliti deh. Inilah pelajaran orang-orang Wahabi itu. Setiap perkara tidak cocok dengan pikiran dia bid'ah. Orang Jawa, ya. Orang Jawa itu amalan apa ya, jupa japu, apa-apa sunah semua. Kalau orang Wahabi itu membid'ahkan tanpa dalil, kalau orang Jawa itu mensunahkan tanpa dalil. Akhirnya amalannya aneh-aneh gitu. Akhirnya stres macam-macam gitu, gendeng jadi dukun. Jangan kamu mengatakan bid'ah kecuali ada dalilnya, jangan kamu mengatakan sunnah kecuali ada dalilnya. Ya kalau nggak tahu dalilnya gimana, ya kamu mengatakan saya tidak tahu, sudah itu. Maka dikatakan ulama la adri nisul ilmi. Kata-kata la adri itu sudah separuhnya ilmu. Orang itu bisa mengatakan la adri berarti ada perkara yang dia tahu, ada perkara yang dia tidak tahu. Tapi kalau orang kok tahu aja semua, wah ini gawat, ini mesti ngarang itu biasanya itu. Tanya lagi. Ya. Banyak keliru. Ibnu Taimiyah tapi itu juga nggak ada. Ibnu Taimiyah sahabat itu tahu saya nggak ada juga. Tapi ada ulama yang familinya Ibnu Taimiyah, namanya Ibnu Taimiyah juga ada. Jadi ada Majduddin Ibnu Taimiyah, ada Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Kalau Majduddin Ibnu Taimiyah ini orang lurus, yang ngarang kita Muntaqal Ahbar, kitab hadis itu Majduddin Ibnu Taimiyah. Tapi yang semrawut ini yang Taqiyuddin Ibnu Taimiyah ini, itu kedua-duanya hidup belakang abad ke-6. Bukan sahabat, bukan tabi'in. Ibnu Taimiyah itu bukan sahabat, bukan tabi'in. Ini bukan hafid ya. Kalau ternyata ada sahabat yang namanya Ibnu Taimiyah atau tabi'in itu satu saya belum tahu ya, enggak. Mungkin juga ada, setahu saya enggak ada gitu. Kamu tidak jelas sumbernya dari mana? Saya jawab dengan tidak jelas sumbernya. Kalau setahu saya enggak ada gitu, sudah. Subhanallah.